Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Namira Friaga Siregar, Stambuk F221 19083. Di sini saya akan mencoba untuk mereview salah satu tesis yang berkaitan dengan elemen perencanaan kota. Salah satu tesis yang saya dapatkan yaitu dari Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro oleh Suzana Ratisari yang berjudul Elemen Perencanaan Kota yang berpengaruh terhadap kualitas ruang kota pada Jalan Jenderal Sudirman, Kota Salatiga. Saya mulai dari latar belakang tesis. Pastinya latar belakangnya itu berisi tentang pembahasan perencanaan kota, yang dimana perencanaan kota merupakan bagian dari perencanaan kota yang menangani aspek estetika dan menetapkan tatanan dan bentuk kota. Dan ada juga teori dari Hamid Sirvani tentang elemen perencanaan kota yang terdiri dari pola penggunaan lahan, bentuk dan massa bangunan, ruang sirkulasi dan parkir, ruang terbuka kota, jalur pejalan kaki, pendukung aktivitas, elemen penanda, dan preservasi. Selain itu juga tentang keberadaan kondisi elemen perencanaan kota pada Jalan Jenderal Sudirman terhadap masyarakat setempat. Tujuan dari penelitian tesis ini yaitu untuk mengetahui elemen perencanaan kota yang berpengaruh terhadap kualitas ruang kota pada Jalan Jenderal Sudirman, Kota Salatiga, dan memahami elemen perencanaan kota itu sendiri. Kita lanjut mereview metode penelitian dari tesis. Subjek yang digunakan yaitu masyarakat yang berada di koridor Jalan Jenderal Sudirman, Kota Salatiga. Jalan Jenderal Sudirman berada pada pusat kota menjadi bagian dari kawasan Central Business District yang melayani Kota Salatiga dan wilayah sekitar. Pada penggal Jalan Jenderal Sudirman, Kota Salatiga yang diutamakan masuk ke dalam kawasan tersebut karena dalam kawasan tersebut memiliki unsur elemen perencanaan kota. Nah, kita lanjut teknik analisis data yang digunakan tesis yaitu metode pengumpulan data, kedua metode survei dengan melakukan observasi lapangan, analisis interview oleh hasil wawancara, dan yang terakhir menggunakan landasan teori Hamid Sirvani. Langsung saja kita masuk ke analisis data. Yang pertama membahas tentang tata guna lahan. Pada kawasan Jalan Jenderal Sudirman merupakan kawasan yang didominasi dengan perdagangan jasa. Meskipun terdapat peruntukan lahan untuk rumah dinas, perkantoran, peribadatan, dan pendidikan, sehingga perdagangan jasa yang mendominasi tersebut menjadi pusat keramaian. Yang kedua yaitu bentuk dan massa bangunan. Massa bangunan yang terdapat pada penggal Jalan Jenderal Sudirman yang didominasi bangunan dengan ketinggian 2 lantai atau lebih. Terdapat bangunan yang ketinggiannya lebih dari 2 lantai seperti Taman Sari Shopping Center, Pasaraya 1, Pasaraya 2, dan Hotel Beringin, yang dimana letak dari masing-masing bangunan itu tidak dalam satu lokasi melainkan berpencar, sehingga belum membentuk skyline yang teratur. Pada sisi sebelah kanan bangunan berderet dan memiliki ketinggian yang relatif sama. Fasad bangunan masih belum mencerminkan karakteristik bangunan dan karakter kawasan karena mayoritas bangunan ditutupi penanda bangunan sebagai media informasi. Yang ketiga yaitu sirkulasi dan parkir. Parkir di badan jalan terdapat hampir sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Titik parking antara kendaraan roda 4 dengan roda 2 sudah dipisahkan, dan juga terlihat arah sirkulasi lalu lintas pada kawasan. Area parkir terdapat di beberapa titik seperti di depan ruko Jalan Patimura, depan Mall Ramayana Shopping Center, depan Pasaraya 1, Salatiga Plaza, dan Atrium Plaza. Kondisi sirkulasi dan parkir pada Jalan Jenderal Sudirman bisa kita lihat pada gambar yang ada. Yang keempat, ruang terbuka pada Jalan Jenderal Sudirman. Ruang terbuka hijau yang berada pada kawasan Jenderal Sudirman yaitu ruang terbuka hijau privat, ruang terbuka non-hijau privat, dan ruang terbuka non-hijau publik. Ruang terbuka hijau publik seperti taman dan lapangan olahraga di kawasan itu telah hilang dan berganti dengan bangunan komersial yaitu Mall Taman Sari. Ruang terbuka hijau privat terdapat di rumah dinas wali kota Salatiga, dan ruang terbuka non-hijau publik di kawasan itu berada di halaman perkantoran dan peribadatan.
kita bisa lihat pada gambar yang ada. Lanjut nomor 5 yaitu jalur pejalan kaki. Nah, kondisi jalur pejalan kaki pada Jalan Jenderal Sudirman hampir di semua titik itu digunakan oleh pedagang kaki lima, sehingga dapat mengurangi lebar dari jalur pejalan kaki itu sendiri. Kenyamanan bagi pengguna jalur pejalan kaki yang ada di trotoar dirasakan kurang karena kurang mendapatkan perlindungan dari panas dan hujan, dan juga belum mempertimbangkan untuk difabel. Kualitas estetika dan fungsionalnya juga kurang baik. Kemudian nomor 6 yaitu kegiatan pendukung. Kegiatan pendukung yang ada di Jalan Jenderal Sudirman didominasi dengan kegiatan perdagangan dan jasa. Beragam jenis kegiatan yang dilaksanakan antara lain penjual makanan, penjual pernak-pernik, penjual bunga, penjual buah, ikan, sol sepatu, penjual kaset, dan penjual pakaian. Keberadaan pasar raya yang dinilai kurang efektif karena mengalami penurunan struktur. Di nomor 7 yaitu papan penanda. Papan penanda pada Jalan Jenderal Sudirman mayoritas sebagai media promosi dari masing-masing bangunan. Penempatan papan penanda tidak teratur. Ukuran dari masing-masing papan memiliki ukuran yang berbeda-beda sehingga memiliki kualitas yang kurang bagus. Aturan yang belum muncul yaitu tata penempatan papan penanda serta ukurannya, sehingga menjadikan papan penanda bermunculan dengan tidak terkontrol. Terdapat pemasangan papan penanda yang menempel dengan dinding bangunan, dan ada juga yang melintang dengan dinding bangunan. Dan yang terakhir yaitu preservasi. Di kawasan Jenderal Sudirman terdapat beberapa bangunan cagar budaya yang memiliki nilai sejarah dan memerlukan tindakan preservasi. Berdasarkan kajian dan identifikasi bangunan bersejarah Kota Salatiga tahun 2009, terdapat 3 bangunan yang termasuk dalam bangunan cagar budaya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, yaitu Rumah Dinas Wali Kota, GPIB, dan rumah tinggal. Selanjutnya ada analisis interview oleh hasil wawancara. Di sini hasil review dari analisis yang dilakukan dalam penelitian ini pada pengaruh elemen perancangan kota terhadap kualitas ruang kota dan memahami elemen perancangan kota. Dari hasil pembahasan terdapat beberapa poin yang mengganggu fungsi ruang kota. Yang pertama, bangunan bersejarah tidak terlihat jelas karena tertutup bangunan baru atau fasad toko, dan tidak ada fasad dan penanda yang menunjukkan adanya bangunan bersejarah. Yang kedua, elemen perancangan kota tidak dapat dikenali dengan jelas, seperti sirkulasi dan parkir. Yang ketiga, keberadaan parkir yang tidak teratur sehingga memberikan kesan bahwa menutupi rangkaian elemen yang lain. Sirkulasi dan parkir yang paling menonjol karena keberadaannya berada pada bahu jalan. Yang keempat yaitu tidak adanya kenyamanan ketika berada pada Jalan Jenderal Sudirman terhadap elemen jalur pejalan kaki. Karena jalur pejalan kaki keberadaan dimensi yang kurang memadai, masih ditambahi dengan jalur pejalan kaki yang banyak digunakan oleh pedagang kaki lima. Yang terakhir yaitu penataan pada Jalan Jenderal Sudirman belum teratur. Elemen perancangan kota yang paling terlihat tidak teratur adalah jalur pejalan kaki. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari tesis adalah mengetahui elemen perancangan kota yang berpengaruh terhadap kualitas ruang kota. Elemen perancangan kota yang memberikan pengaruh terhadap kualitas ruang kota adalah mudahnya. Elemen yang paling dapat dikenali adalah keberadaan bangunan. Ketidaknyamanan yang dirasakan adalah keberadaan jalur pejalan kaki. Kesemrawutan yang terjadi adalah sirkulasi dan parkir, dan keteraturan penataan Jalan Jenderal Sudirman dirasa belum teratur. Elemen yang paling dirasakan tidak teratur adalah jalur pejalan kaki. Itulah yang dapat saya review dari tesis yang saya dapatkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.